Halo Otakers, kembali lagi sama kita di channel Dota Hati Otak. Video kali ini kita kembali lagi di pojok materi. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang matematika, atau lebih tepatnya statistika untuk kelas 6 SD. Yaitu kita akan mempelajari bagaimana sih cara mencari nilai modus, mean, dan juga median. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, tahukah kamu kalau modus, mean, dan juga median merupakan bentuk pembelajaran statistika dasar yang berkaitan dengan pengumpulan dan juga pengolahan data. Materi ini merupakan materi terakhir statistika untuk jenjang sekolah dasar yang nantinya akan dibahas lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk memahami materi tentang modus, mean, dan juga median, yuk simak pembahasan berikut ini ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang modus. Apa sih modus itu? Jadi, modus adalah data yang paling banyak atau sering muncul. Modus ini bisa juga berarti data dominan dalam sebuah kumpulan data. Apakah modus suatu data bisa lebih dari satu? Jawabannya adalah iya, bisa lebih dari satu. Nah, cara mencari modus sangatlah mudah karena kalian cukup mencari data terbanyaknya saja. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, maka cara mencari modus bisa langsung melihat kolom frekuensi yang nilainya paling besar. Tapi jika data tersebut berbentuk kumpulan data, maka cara yang paling mudah adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian mencari data yang paling banyak. Untuk lebih memahami, berikut ini contoh soal mencari modus. Nah, diketahui nih ada modus data dari, maka modusnya adalah, oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Jadi, angka 7 ini muncul sebanyak 1 kali. Kemudian untuk angka 5 sendiri dari data tersebut hanya muncul sebanyak 1 kali. Begitu pula dengan angka 4. Kita lihat dari data hanya muncul sebanyak sekali. Bagaimana dengan angka 8? Angka 8 muncul sebanyak 2 kali. Nah, untuk angka 9 sendiri pun juga muncul 1 kali. Namun, untuk angka 10, kita hitung munculnya 2 kali. Dan untuk angka 6 muncul sebanyak 1 kali, sedangkan untuk angka 3 pun juga muncul sebanyak 1 kali. Maka dari data siswa tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai modusnya adalah 8 dan juga 10. Karena angka tersebut masing-masing berjumlah 2, sedangkan angka yang lainnya hanyalah berjumlah 1. Gimana, udah paham kan? Oke, sekarang kita ke median atau nilai tengah ya. Median ini adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, langkah awalnya gimana sih? Jadi langkah awal dalam mencari median adalah dengan mengurutkan data dari yang paling kecil atau sebaliknya mengurutkan dari yang paling besar. Ingat ya, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah data diurutkan nih, rumus mencari mediannya ada 2 cara. Cara tersebut tergantung dari banyak datanya, kemudian apa jumlah data itu ganjil ataupun genap. Nah, berikut ini adalah cara untuk menghitung median data ganjil maupun data genap. Nah, yang pertama, kita membahas cara mencari median jika jumlah datanya ganjil. Ingat rumus berikut ini, median sama dengan N plus 1 dibagi 2, di mana N sendiri adalah banyaknya data. Maksud dari rumus di atas itu apa sih? Jadi, rumus di atas ini untuk menentukan median dengan jumlah data ganjil, yaitu dengan cara banyak data ditambah 1, kemudian dibagi 2. Maka nilai yang diperoleh adalah nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan. Misalkan contoh data berikut ini. Caranya adalah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, setelah data diurutkan, sekarang ada berapa sih jumlah datanya? Datanya itu sebanyak 11. Maka kita masukkan saja rumusnya, yaitu median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Di mana banyaknya data atau N adalah 11, kemudian ditambah 1 dan juga dibagi 2.
Kita melakukan operasi hitung dulu yang di dalam kurung ya. Kemudian hasilnya 12 dibagi 2, maka mediannya adalah 6. Jadi hasilnya data ke-6 adalah 7. Nah, dari hasil tersebut maka kita mengetahui mediannya adalah 7. Sekarang bagaimana sih dengan mencari median jika jumlah datanya genap? Nah, untuk cara menentukan median data genap berbeda dengan data ganjil. Adapun untuk mencari median data genap bisa melihat rumus berikut ini, di mana N-nya itu sama, yaitu N adalah jumlah banyaknya data. Dan maksud dari mencari nilai tengah jika banyak data genap, maka dapat ditentukan dengan cara jumlah data dibagi 2, ditambah jumlah data dibagi 2, dan ditambah 1, kemudian dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh median untuk data genap. Berapakah median dari data berikut ini? Oke, sekarang kita bahas ya. Seperti yang di awal, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dari data yang sudah diurutkan, diketahui jumlah datanya adalah 10. Maka kita tinggal masukkan aja nih rumusnya, yaitu N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1 dan dibagi 2. Di mana N-nya adalah 10, maka kita masukkan nilai N-nya. Kita membagi terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Hasilnya data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Maka 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi median data tersebut adalah 5,5. Lalu sekarang kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata ini adalah nilai wakil dari sejumlah bilangan atau data. Maksudnya dari sekumpulan nilai atau data tersebut, jika akan diambil salah satunya untuk mewakili data tersebut, maka yang diambil adalah nilai rata-rata. Contohnya saja, rata-rata yang sering kita jumpai adalah rata-rata nilai raport, kemudian rata-rata nilai ujian, rata-rata nilai tinggi badan, maupun sebagainya. Berikut ini cara mencari rata-rata bisa menggunakan rumus berikut. Dari rumus tersebut sangat jelas bagaimana cara mencari rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Untuk lebih mudahnya bisa langsung menggunakan dalam soal latihan berikut ini ya. Oke, contoh soalnya, diketahui dan tentukan mean dari data tersebut. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Jadi langkah pertamanya adalah dijumlahkan terlebih dahulu semua datanya. Maka jumlah semua data adalah 36. Sedangkan untuk jumlah datanya ada 10. Lalu setelah diketahui, maka kita tinggal mencari mean atau rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Di mana 36 dibagi 10, maka diketahui rata-ratanya adalah 3,6. Jadi rata-rata dari semua data di atas adalah 3,6. Nah, sekarang berikut ini adalah contoh variasi soal mencari mean atau rata-rata, di mana mean dari 40 anak adalah 65. Jika nilai EK 80 tidak diikut sertakan, maka meannya sekarang adalah... Sudah dipahami soalnya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi langkah pertamanya kita mencari total nilai dari 40 anak, di mana 40 dikali 65 sama dengan 2600. Kemudian kita mencari rata-rata nilai 40 anak, dan jika ditambah nilai EK dibagi banyak data ditambah 1 anak lagi, yaitu untuk nilai EK. Jadi 2600 ditambah 80 dibagi 40 anak ditambah 1 anak. Jadi hasilnya adalah 2680 dibagi 41, maka meannya adalah 65,3. Cukup gampang kan teman-teman? Oke, itulah pembahasan statistika dasar tentang modus, mean, dan median ya otakers. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa teman-teman juga baca artikelnya di website kita, utatotak.com.
Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian yang belum subscribe, yuk subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu video kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.